Yuk, balik lagi dengan gua Muhammad Relasi di sini. Nah, kali ini gua mau bahas buku tentang wayang. Ini dia. Jadi, wayang dan karakter manusia karyanya Insinyur Sri Mulyono. Bingung kan lo? Insinyur tulis buku wayang. Sama, gue juga bingung. Tapi buku ini jujur gue pakai banget. Walaupun di kuliah itu bidang sastra, tapi gue suka dengan cerita wayang. Gue merekomendasikan buku ini karena buku ini pada dasarnya membahas tentang filosofi dari wayang atau tokoh-tokoh wayang, dan itu dikaitkan dengan karakter manusia. Nah, sebenarnya buku ini kalau menurut gue ini kumpulan artikel dari Pak Mulyono-nya gitu. Karena di setiap akhir pembahasan itu selalu dicantumkan semacam nama medianya, kayak misalnya Yuda Minggu, terus tanggal terbit atau tanggal tayangnya artikelnya dia. Di sini misalnya gue mencontoh Yuda Minggu 22 Agustus 1976. Lama ya. Iyalah, buku lama. Nah, dia ini membahas per tokoh dengan pandangan filsafat dan juga pemahaman dia. Walaupun sebenarnya pembahasan agak jelimet, kalau lo baca, lo mungkin agak terganggu. Kalau tipikal orang yang struktural banget lo baca, misalkan harus ada definisi apa segala macam, mungkin akan terganggu dengan gaya bahasa dari si Bapak Mulyono ini, karena dia ngalir sih nulisnya, ngalir, dan dia memberikan analisisnya terhadap satu tokoh itu berdasarkan pandangan dia. Dan sesekali dia melihat wayang itu dengan filsafat barat yang mungkin sudah dia pelajari. Lingkup tokoh yang dibahas dalam buku ini adalah tokoh-tokoh yang ada di cerita wayang Arjuna Sasrabahu dengan Ramayana. Kayak tokoh-tokoh yang ada di Arjuna Sasrabahu, ada Arjuna Sasrabahu sudah pasti namanya, ada di tadi gue sebutkan. Terus juga ada Sumantri dan lain segala macam. Kalau tokoh-tokoh Ramayananya ada Rahwana, Wibisono, ada Kumbakarna dan Anoman. Ya lo baca sendiri nanti kalau lo beli. Gue nggak tahu sih apakah buku ini masih ada yang jual, tapi harusnya sih ada ya. Karena ini buku buat pecinta wayang cukup populer sih. Gue tahu kenapa ini cukup populer karena dulu senior gue pada rekomendasi ini kalau misalnya mau ngerti wayang. Dan buat lo anak sastra Jawa, khususnya di UI, buku ini bisa menjadi salah satu pegangan lo buat mempelajari tentang cerita wayang. Dan buku ini sedikit banyaknya membantu pas tugas mata kuliah wayang. Jadi ya banyak membantu lah ketika gue menuliskan atau menganalisis penokohan dari tokoh wayang, khususnya yang dari Arjuna Sasrabahu dan juga Ramayana. Ya singkatnya sih, buku ini bisa lu jadi acuan ya. Ketika lu mau baca latar belakang satu tokoh tapi lu males baca cerita penuhnya, lu bisa baca buku ini. Karena Pak Mulyono ini, dia pada bab-bab tentang tokoh yang dia bahas itu menceritakan juga latar belakang dari tokohnya segala macam. Dan buat lo yang malas baca buku epos Ramayana yang tebel, ya gue rekomendasikan baca buku ini buat tahu tokoh-tokoh penting di dalamnya dan latar belakang tokohnya. Dan di sini si Pak Mulyono ini itu mengaitkan dengan sifat-sifat manusia yang dia tangkap dari tokoh-tokoh yang dia bahas. Dan pastinya juga dia mengangkat dari pesan-pesan moral dari masing-masing tokoh dan cerita dari masing-masing tokoh itu. Ya menurut gue sih, kalau lo suka wayang worth it lah buat lo punya. Walaupun mungkin ya cara penulisannya buat sebagian orang gak cocok karena kadang lompat-lompat, tapi gue rekomendasikan banget buku ini buat lo yang suka wayang dan juga anak-anak sastra Jawa, khususnya sastra Jawa UI. Jadi itu aja share gue kali ini. Semoga apa yang gue bagikan bisa bermanfaat buat lo semua, dan selalu nantikan konten-konten gue, karena konten-konten gue isinya itu apa yang gue ketahui. Gue selalu share sesuatu yang gue ketahui dan juga tentang sastra Jawa, khususnya sastra Jawa UI, walaupun gue bukan orang Jawa ya. Dan sesekali gue akan bahas tentang literasi digital atau kondisi kekinian Indonesia, terutama di ranah digital. Jadi itu aja. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.